Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami akan mempresentasikan tentang SOAP dan perkenalkan juga nama saya Yahya Abdul Hafid dengan NPM 281 dan teman-teman saya nanti ada Enggi Wira Putri, Praja Putri Taufani dengan NPM 284. Kemudian nanti ada Ahmad Salim Hibatullah dengan NPM 286. Dan terakhir ada Sukma Intiawati dengan NPM 287. Ya, perkenalkan nama saya Sukma Indrawati dengan NPM 287. Di sini saya jelaskan apa itu tentang SOAP. SOAP adalah Simple Object Access Protocol dengan yaitu protokol standar untuk pertukaran informasi antara aplikasi yang digunakan pesan berbasis XML melalui jaringan termasuk internet termasuk internet. SOAP digunakan dalam web service untuk memungkinkan komunikasi antara aplikasi yang berjalan di berbagai sistem operasi dalam bahasa pemrograman. Terus selanjutnya, yaitu komponen-komponen SOAP. Komponen SOAP terbagi menjadi tiga, yaitu server provider, yang provider, server request, dan server service broker. Di mana service provider itu adalah penyedia layanan yang menawarkan fungsional atau layanan tertentu, seperti pengolahan data atau informasi. Lalu, service request yaitu komponen atau aplikasi yang membutuhkan layanan dari server provider. Terus yang terakhir adalah server service broker, di mana service broker ini bertindak sebagai perantara atau penghubung antara service provider dan service request. Selanjutnya, untuk teks-teksnya, dari teks-teks dari SOAP tersendiri adalah komponen, yaitu menggunakan platform, terus framework, SOAP web service, XML parsing, dan data strike. Lalu teknologi atau library tools yang digunakan. Yang pertama itu adalah Node.js. Platform untuk menjalankan aplikasi berbasis JavaScript di servernya. Terus framework, yaitu teknologinya menggunakan Express.js, di mana framework untuk routing dan server webnya. Dan yang terakhir, SOAP web service. SOAP teknologinya menggunakan SOAP Node.js, yaitu untuk membuat pengolahan layanan SOAP. Terus XML parsing. XML to JS atau XML Builder untuk parsing atau membangun XML. Dan yang terakhir data strike, yaitu XML. File XML untuk menyimpan data mahasiswa. Alur komponen. Alur-alur komponen dari SOAP yaitu yang pertama service request, di mana pengguna itu mengirimkan permintaan untuk suatu layanan ke service broker. Kemudian service broker mencari layanan yang sesuai dari daftar service provider yang memanfaatkan yang terdaftar berdasarkan permintaan yang diterima. Terus yang ketiga, setelah menemukan layanan yang sesuai, service broker mengirimkan permintaan tersebut ke service provider. Yang keempat, yaitu service provider memproses permintaan dan mengembalikan hasil atau respon ke service broker.
Terus yang kelima itu adalah service broker mengirimkan respon dari service provider kembali kepada service request, di mana alurnya itu kayak dari tiga komponen ini saling berhubungan satu sama lain. Next. Di mana kita di sini menggunakan lima file, yaitu yang pertama mahasiswa XML. File mahasiswa XML ini berisi tentang data mahasiswa yang terdiri dari elemen-elemen seperti nomor induk, nama lengkap, program studi, angkatan, asal, tahun kelahiran, dan jenis kelamin. Dalam konteks SOAP ini, Simple Object Access Protocol, file XML ini digunakan sebagai bagian dari pesan SOAP untuk pertukaran data antara aplikasi klien dan server. Terus selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, perkenalkan nama saya Ahmad Sanbatullah dengan NPM 286. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ini file modul. Modul membantu mempermudah aplikasi Node.js berinteraksi dengan layanan web berbasis swap. Dengan menggunakan library ini, pengembang tidak perlu menulis kode swap dan express secara manual. Modul ini menyediakan berbagai fitur seperti pengiriman permintaan swap, pengaturan header, dan pengelolaan respons. Selain itu, modul ini secara otomatis menangani parsing XML, autentikasi, dan pemrosesan kesalahan. Hal ini membuat integrasi antara aplikasi Node.js dan layanan swap menjadi lebih mudah, efisien, dan terorganisir. Selanjutnya, terdapat file index HTML. File ini berfungsi sebagai antarmuka pengguna untuk mencari data mahasiswa dengan dua kriteria utama, yaitu berdasarkan nama lengkap dan program studi atau nomor induk mahasiswa. Di dalamnya kita menyediakan dua form pencarian, masing-masing dengan pilihan format respon berupa JSON atau XML. Ketika pengguna mengisi form dan menekan tombol search, JavaScript akan menangani proses pengiriman data ke server dengan membuat URL yang sesuai berdasarkan input pengguna. Kemudian server akan mengembalikan data sesuai format yang dipilih, yang akan ditampilkan pada halaman. Tampilan halaman ini menggunakan Tailwind CSS agar responsif dan mudah digunakan. Intinya, hal ini memungkinkan pengguna untuk mencari data dengan cara yang mudah dan interaktif, serta menampilkan hasil pencarian dalam format yang dipilih. Selanjutnya, terdapat file index.js. File ini merupakan implementasi aplikasi menggunakan Express.js dan Swap untuk menyediakan layanan pencarian data mahasiswa berdasarkan NIM, nama lengkap, dan program studi. Aplikasi ini membaca data mahasiswa dari file XML, lalu menyediakan dua jenis layanan, yaitu Swap yang menggunakan SDL untuk mengakses data berdasarkan NIM, dan HTML yang mendukung pencarian dengan parameter seperti NIM, nama atau program studi dengan format respon JSON atau XML. Middleware seperti body parser digunakan untuk parsing data, sementara XML Builder dan XML to JS digunakan untuk mengonversi dan memproses XML. Aplikasi ini memungkinkan pencarian data mahasiswa secara fleksibel dan dapat disesuaikan format responnya. Selanjutnya, terdapat file mahasiswa.psdm atau Web Service Description Language. Hal ini digunakan untuk mendeskripsikan layanan web swap yang memungkinkan pengguna untuk mencari data mahasiswa berdasarkan NIM. Di dalamnya ada elemen-elemen yang menjelaskan cara layanan ini bekerja, seperti jenis data yang diterima dan dikirimkan, serta operasi yang tersedia. Misalnya, operasi get mahasiswa by NIM digunakan untuk menerima NIM mahasiswa dan memberikan kembali data mahasiswa yang sesuai, seperti nama, program studi, angkatan, dan lainnya. Hal ini juga menjelaskan bagaimana data dikirimkan menggunakan format XML dan bagaimana server menerima dan merespon permintaan dari pengguna.
WSDL ini memberikan gambaran lengkap tentang cara berkomunikasi antara aplikasi dan layanan web yang disediakan. Selanjutnya, selanjutnya terdapat file package JSON. Hal ini digunakan untuk mengonfigurasi proyek Node.js berdasarkan swap mahasiswa. Di dalamnya tercantum informasi tentang versi proyek dan dependensi yang diperlukan, seperti Express untuk server web swap dan Strong Swap untuk menangani layanan web swap, serta XML to JS dan XML Builder untuk memproses dan membangun data XML. Hal ini juga menyertakan konfigurasi dasar untuk menjalankan aplikasi, meskipun bagian script testing belum diatur secara spesifik. Hanya akan dijelaskan teman saya. Oke, baik. Sebelumnya, perkenalkan, saya Enggi Wira Praja Putri Taufani dengan NPM 284. Jadi, di sini saya akan menjelaskan terkait hasil front end, di mana kelompok kami itu membuat juga terkait front end atau interface, di mana pengguna itu dapat melakukan pencarian data mahasiswa berdasarkan pencarian berdasarkan nama lengkap dan program studi. Kemudian dapat juga melakukan pencarian berdasarkan nomor induk penduduk, yang dimana nanti eh, responnya itu akan disesuaikan dengan nama lengkap dan program studi atau berdasarkan nomor induk mahasiswa. Next. Nah, kemudian di sini terdapat hasil uji coba Postman, di mana kami menggunakan metode POST pada endpoint HTTP localhost 3000/mahasiswa dengan menggunakan content type value get mahasiswa by name. Jadi akan mengambil data mahasiswa itu berdasarkan name. Nah, nanti untuk uji coba ini akan dilakukan oleh teman saya selanjutnya. Nah, kemudian pengimplementasian SOAP kami itu eh, ditandai dengan yang pertama, server berjalan tanpa error, yaitu layanan SOAP harus aktif dan mendengarkan pada endpoint yang benar tanpa ada kesalahan di log server. Jadi saat kita run server itu tidak ada error yang terjadi. Kemudian dapat mengakses WSDL. Jadi ketika kita mengakses file WSDL di URL yang sesuai, maka WSDL harus muncul tanpa error dan dapat diunduh atau diproses oleh klien. Kemudian yang terakhir itu permintaan swap terkirim dengan benar. Permintaan swap yang dikirim ke server harus sesuai dengan format yang dijelaskan dalam USDL, termasuk header dan body yang tepat. Jadi, selain menggunakan uji coba Postman tadi, kami menandai keberhasilan pengimplementasian swap kami itu berdasarkan tiga hal ini juga. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Yahya untuk pengimplementasiannya. Silakan Yahya. Oke, kembali lagi dengan saya Yahya dengan NPM 281. Mungkin langsung aja gitu ya. Kita masuk ke sini. Untuk struktur foldernya cukup terlihat jelas gitu ya. Di dalam satu folder kita ada index.js untuk servernya. Apliknya ini untuk bagian kliennya. Node modules tentunya untuk library gitu ya. Dan data untuk eh, data mahasiswa XML atau yang didaftarkan gitu ya. Kita masuk aja di sini. Ini sebenarnya juga udah terlihat jelas gitu ya untuk struktur foldernya. Oke, di bagian index itu kita pakai Express gitu ya, Express.js jadinya. Pakai XML to JS, body parser dan lain-lain. Kemudian eh, membaca tentunya untuk apa namanya mahasiswa XML-nya di sini tadi. Untuk nah ini untuk service-nya, return-nya apa aja udah terlihat gitu ya. Kalau misalnya akan mencari dengan nomor induk gitu ya, result-nya apa. Kemudian ini untuk USDL-nya nanti kalau misalnya dipanggil gitu ya. Dan ini untuk kalau misalnya eh, sama gitu ya, hampir sama, kurang lebihnya memanggil gitu ya. Ini untuk di kliennya dan yang di atas harusnya ini untuk
servernya kayak gitu. Kemudian kita portnya ada di 3000 gitu ya. Kita langsung coba aja dan ini untuk tampilannya gitu ya. Mungkin sebelum lanjut tampilannya ya sederhana. Ini untuk data-datanya yang ada dari 281, 284, 286 dan 287. Kalau misalnya dicoba ini udah di running, kita coba ulang. Kita masuk ke sini gitu ya untuk kliennya. Ini sama gitu ya. Dan kita coba misalnya dengan nama saya sendiri, ini gitu ya, dengan format XML, search, nanti kan muncul di sini gitu ya, respon dari WSDL-nya gitu ya. Kemudian kalau misalnya namanya dari nomor induk, misalnya panggil 286 gitu ya, kita akan memanggil data dari Ahmad Salim gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata tidak ada datanya, misalnya 283 gitu ya, maka mahasiswa tidak ditemukan. Coba kalau misalnya eh, dengan nama yang sama tanpa prodi yang tidak ada gitu. Harusnya informatika, tapi kalau misalnya teknik informatika gimana? Mahasiswa tidak ditemukan. Dan kita coba langsung ke bagian postman-nya gitu ya. Di sini eh, kita panggil portnya gitu ya, localhost 3000 mahasiswa gitu ya. Dan kita atur dulu di bagian headers yaitu content type-nya yaitu get mahasiswa by name menyesuaikan dengan yang ada di sini gitu ya. Mana get mahasiswa by name? Oh di sini deh, di mahasiswa SL. Ini ya, get mahasiswa by name gitu ya. Agar bisa terpanggil juga untuk WSDL-nya. Oke, kemudian di bagian body tentunya kita harus menyesuaikan juga gitu ya. Misalnya kita undangnya dengan nomor induk gitu, dengan misalnya tadi 287 gitu ya, yang belum ya. Kita send maka akan muncul datanya kayak gitu. Apa nih, JSON? Apa JSON? Jadi udah kelihatan gitu ya datanya. Kemudian kalau misalnya coba tanpa data, pasti yang tidak ada datanya akan muncul seperti ini. Ini adalah pesan shop gitu ya yang udah diatur di dalam WSDL. Jadi eh, akan mengembalikan gitu ya beberapa nama gitu ya, beberapa eh, data gitu ya yang sudah diatur di WSDL. Jadi ketika mahasiswa ini merespon, mengembalikannya yaitu ya ini gitu ya. Dan pesan shopnya ya tadi itu gitu. Kita kembali ke sini. Shop envelope, shop body gitu ya. Nah, isinya apa? Message-nya yaitu ini. Mahasiswa tidak ditemukan. Tapi kalau misalnya tadi, kalau misalnya mahasiswa ditemukan, gitu ya, kita coba lagi sekali lagi, maka dapat eh, namanya, gitu ya, get mahasiswa name by respond. Mungkin itu saja dulu dari kami. Eh, jika ada salahnya mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.